Nah, yang pertama, ayo kita belajar mengenai definisi OGT. OGT atau orogastric tube adalah selang kecil yang dimasukkan melalui mulut bayi menuju ke lambung. Tujuannya untuk membantu pemberian makanan atau obat ketika bayi belum bisa menyusu langsung. Misalnya pada bayi prematur atau bayi yang refleks hisap telannya belum sempurna. Secara sederhana, mekanisme kerja dari OGT ini adalah sebagai berikut. Ketika selang sudah dimasukkan ke dalam lambung, ujung luar selang dihubungkan dengan spuit atau wadah berisi ASI atau cairan nutrisi lainnya. Cairan kemudian mengalir melalui selang menuju lambung dengan bantuan gaya gravitasi, jadi tidak disuntikkan dengan tekanan, melainkan dibiarkan menetes perlahan supaya bayi bisa menerima cairan dengan aman. Dari lambung, cairan akan dicerna seperti proses makan normal, lalu diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi energi serta membantu pertumbuhan bayi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan pemasangan dari OGT pada neonatus. Tujuan yang pertama yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi yang belum mampu mengkoordinasikan menghisap, menelan, dan juga bernafas. Tujuan yang kedua adalah untuk memasukkan obat-obatan. Yang ketiga, untuk mengeluarkan cairan ataupun gas yang ada dalam lambung atau biasa disebut dengan bilas lambung. Yang keempat, yaitu adalah untuk mengambil spesimen dalam lambung untuk pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir adalah untuk dekompresi lambung untuk mengurangi distensi abdomen, mencegah muntah, dan menurunkan risiko aspirasi. Indikasi pemasangan OGT. Baik Ibu, ini karena untuk ketubannya sudah pecah dan untuk usia hamilnya baru 30 minggu ya Ibu ya. Baik, karena untuk bayinya ini masih prematur, tolong siapkan untuk OGT-nya ya. P. Prematur. Bayi yang lahir kurang dari 32 minggu memiliki koordinasi hisap dan juga telan yang belum matang, sehingga mereka memerlukan OGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, tadi kan Ibu sudah IMD ya Bu selama kurang lebih 1 jam. Selama IMD ini apakah ada masalah Ibu? Ini Bu, anak saya sepertinya nggak bisa menghisap, jadi hasilnya nggak keluar. Oh, berarti hasilnya tadi tidak keluar ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin setelah ini saya pinjam adiknya untuk dilakukan pengecekan untuk refleks menghisapnya ya Bu. Kalau memang nanti dirasa ada masalah, pasang OGT. E. Eating reflex problem. Pada bayi yang memiliki gangguan refleks hisap dan juga telan akibat kelainan bawaan, pemberian makanan secara oral tidak aman dan tidak efektif, sehingga memerlukan alat bantu OGT. Retraksi tidak tertangani. N. Napas terganggu. Bayi yang mengalami respiratory distress tidak boleh dipaksa untuk menyusu karena dapat memperberat dari kerja napas, sehingga diperlukan OGT untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa harus bayi merasakan lahan dan aspirasi. Labioskisis disertai dengan palatoskisis. Perlu dipasangkan OGT. A. Abnormalitas orofasial. Kelainan struktur pada bagian mulut seperti bibir, palatum, rahang, ataupun wajah yang menyebabkan bayi tidak memiliki segel isap yang baik, seperti labiokisis, palatokisis, ataupun labiopalatokisis. Adapun kontraindikasi dari pemasangan OGT, yang pertama adalah adanya tumor pada rongga mulut atau esofagus. Kondisi seperti hemangioma, massa tumor, atau obstruksi pada rongga mulut dan esofagus dapat menghambat jalur pemasangan selang. Pemasangan OGT pada situasi ini berisiko menyebabkan perdarahan, cedera jaringan, atau memperburuk sumbatan. Yang kedua, yaitu adalah cedera cerebrospinal. Pada bayi dengan cedera pada dasar tengkorak, fraktur midface, atau kebocoran cairan cerebrospinal, tidak diperbolehkan diberikan OGT karena pemasangannya dapat memperparah cedera, meningkatkan risiko infeksi, atau memungkinkan selang masuk ke rongga yang tidak semestinya. Pemasangan OGT. Selamat pagi Bu, Pak. Di sini saya dengan Bidan Ananda yang memberikan asuhan kepada adiknya tadi. Jadi hasil
gangguan ya untuk refleks menghisap dan juga menelannya. Tapi ibu tidak perlu khawatir ya, ini perlu waktu ya nanti untuk adiknya, karena memang adiknya kan prematur ya, jadi perlu waktu gitu. Jadi nanti kami akan bantu supaya adiknya tetap ternutrisi. Itu kami akan pasangkan yang namanya selang OGT ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu dapat nanti ASInya itu dimasukkan melalui selang itu. Jadi selangnya dipasang itu dari mulut nanti mengalir sampai lambung seperti itu. Jadi bisa mengantarkan ASI ke lambung itu dengan baik gitu pada adiknya, supaya adiknya itu meskipun tidak bisa menyusu secara langsung itu dapat ternutrisi gitu ya melalui ASI yang disambungkan di selang itu. Juga nanti untuk mencegah terjadinya adiknya itu muntah atau tersedak seperti itu ya Pak Bu. Mungkin memang agak sedikit tidak nyaman ya pemasangan pada awalnya di adiknya, tapi tenang aja, nanti kami akan lakukan yang terbaik untuk adiknya. Dari ibu dan juga bapak, apakah setuju apabila dipasangkan OGT pada adiknya? Oke, mungkin bisa dibantu untuk tanda tangan di sebelah sini ya. Baik, terima kasih. Boleh saya ambil adiknya? Terima kasih ya Bu Dania. Mungkin nanti bapaknya bisa ikut aja ya untuk melihat pemasangannya ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya, persiapan alat yaitu stetoskop, OGT, bak instrumen, truk kecil, handscoon, kain alas, spuit, plester, dan gunting. Mengatur posisi bayi dengan cara dibedong dan diposisikan semi flower. Kemudian, meletakkan kain alas di bawah kepala bayi karena pemasangan selang dapat menyebabkan air mata atau muntah. Selanjutnya, menggunakan handscoon steril. Setelah handscoon steril terpasang, ambil truk kecil di dalam bak instrumen dan letakkan di atas dada bayi. Kemudian, ukur panjang selang yang akan dimasukkan menggunakan metode tradisional, yaitu dari tengah mulut ke tragus telinga, lalu ke processus siphoideus di sternum. Setelah melakukan pengukuran, dapat ditandai menggunakan HIPAFIX. Masukkan pipa lambung melalui mulut sampai batas yang telah ditentukan secara perlahan dan hati-hati. Kemudian, periksa ketepatan pipa masuk ke lambung dengan cara
Menghisap cairan lambung dengan spuit, kemudian dengarkan dengan stetoskop saat udara 2-3 cc dimasukkan melalui pipa. Dorong spuit hingga terdengar bunyi pluk dan jangan lupa tarik kembali spuit untuk mengambil udara yang sudah dimasukkan. Jangan lupa untuk menutup pangkal selang dan fiksasi selang OGT di pipi bayi menggunakan plester. Untuk pemberian ASI pada bayi, hitung terlebih dahulu seberapa banyak kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian, buka penutup OGT dan berikan ASI sesuai kebutuhan yang telah ditentukan dengan menggunakan spuit dan dorong dengan perlahan-lahan. Selama pemberian, perhatikan keadaan dan kenyamanan bayi. Jangan lupa untuk menutup pangkal OGT setelah pemberian ASI. Kemudian, angkat atau miringkan bayi, tepuk punggung perlahan, lalu baringkan miring untuk mencegah bayi muntah. Terakhir, jangan lupa untuk membereskan alat yang telah digunakan, kemudian merendam di dalam klorin, melepaskan handscoon, dan mencuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir. Selamat pagi Bu, Pak. Ini adiknya udah dipasang ya untuk selang OGT-nya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan mengajari bagaimana cara merawat selang OGT-nya dan juga cara memberikan ASI melalui selang OGT. Cara memberikan ASI pakai selang ini bagaimana ya Bu? Ya oke, mungkin tadi Bapak Ibu sudah lihat ya waktu saya pasangkan OGT-nya, tadi sekalian saya berikan ASI-nya. Jadi memang prinsipnya adalah menggunakan takarannya itu berdasarkan berat badan dari adiknya. Karena adiknya ini kurang dari 1.500, maka setiap harinya itu harus diberikan ASI sekitar 12 kali dalam sehari atau sekitar 2 jam sekali gitu ya Bu, dengan menggunakan prinsip tabel berikut. Nah selanjutnya juga nanti setelah ibunya kan diharapkan untuk memeras ASI-nya, jadi meskipun adiknya ini minum ASI-nya tuh lewat selang OGT, ibunya harus tetap memeras ASI supaya apa? Supaya tidak ada pembengkakan pada payudara. Nah setelah nanti diperas akan dimasukkan tuh nanti ASI-nya melalui spuit gitu ya Bu ya. Caranya tuh ada dua cara memasukkan ASI-nya. Ada yang langsung dituang ke spuitnya menggunakan cup feeder ya. Terus juga ada yang menggunakan spuit, jadi dia disedot dulu di spuit, terus nanti ASI-nya itu didorong melalui dari selang OGT-nya seperti itu. Itu untuk menjaga kenyamanan dari adiknya juga harus diperhatikan kayak gitu. Nah kalau misalkan mau pakai yang teknik tuang itu harus memperhatikan gravitasinya ya Bu ya. Harapannya nanti selangnya harus lebih tinggi gitu.
Kalau untuk selangnya perlu dicuci nggak ya? Nah, untuk kebersihan selangnya juga harus tetap dijaga, Bu. Kalau dicuci ya mungkin tidak secara harfiah ya dicuci gitu enggak ya, tapi lebih ke kayak dibilas dan dibersihkan. Mungkin juga bisa dilap dengan air hangat gitu di ujungnya yang biasanya untuk menuangkan ASI. Nah, itu fungsinya apa? Untuk menjaga supaya selangnya itu tidak kotor ataupun muncul kerak ASI seperti itu, Bu. Kalau untuk pemakaian selangnya itu bisa sampai berapa hari? Perlu diganti atau enggak? Nah, untuk OGT-nya sendiri itu perlu diganti sekitar 3 hingga 5 hari ya Pak, Bu. Nah, biasanya juga bisa lebih cepat gitu. Bagaimana atau kondisi apa yang menyebabkan OGT itu harus diganti lebih cepat ya? Misalkan OGT-nya kotor, kemudian juga ada kerak ASI, lalu adiknya mudah tersedak, terus juga muncul ruam di pipi adiknya di tempat dimana plesternya itu menempel, atau mungkin selangnya itu ketika dimasukkan ASI itu macet. Nah, itu kondisi itu harus diganti lebih cepat gitu. Nah, apabila ibunya menemukan tanda-tanda tersebut, bisa langsung kabari kami ya. Mungkin saya ataupun rekan saya yang lain akan kami bantu untuk mengganti seperti itu. Berarti yang penting tadi cara pemberian sama menjaga kebersihannya ya, Pak? Iya benar, karena dengan teknik merawat yang benar dan memberikan ASI yang benar, kita bisa memberikan nutrisi terbaik untuk adiknya meskipun melalui selang OGT. Dan jangan lupa ya Bu, untuk selangnya yang bagian bawah itu harus tetap dijaga di bagian atas ya, jangan ditaruh di bagian bawah, takutnya nanti mungkin nyantol atau mungkin waktu bedongnya terbuka ditarik-tarik sama adiknya nanti jadi lepas kayak gitu ya Bu. Terima kasih Bu Didas. Iya, sama-sama. Jadi nanti saya akan bantu kesini lagi sekitar 2 jam lagi ya. Waktu nanti adiknya perlu menyusu, nanti kami juga akan bantu untuk ajarkan supaya adiknya itu bisa tetap menyusu secara langsung pada ibu. Oke, kami pamit ya Bu, Pak. Terima kasih.